Baik, selamat malam angkatan 3 ya. Kembali lagi berjumpa dengan artis kita di bulan Juni yang ceria ini tanggal 1 Juni. Eh, Malam ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang sempat tertunda karena kesalahan Bapak ya. Jadi Bapak ketiduran. Jadi nggak ngajar deh. Oke, jadi kita mau rapel malam ini. eh Malam ini kita akan melanjutkan materi kita tentang Microsoft Excel ya. Jadi pokok materi hari ini adalah pengenalan sheet atau lembar kerja. Ini suaranya kedengeran semua ya. Udah oke suaranya ya. Ya, nggak kresek-kresek atau gimana kan? Oke. Nah, eh Microsoft Excel Bapak kembali ulangi adalah salah satu bagian dari paket Microsoft Office ya, yang merupakan program aplikasi yang sering disebut sebagai spreadsheet ya. Spreadsheet artinya lembar kerja elektronik. Jadi kalau semester 1 kita belajar Microsoft Word ya, dalam rangka pengolahan kata utamanya, maka untuk Microsoft Excel fungsi utamanya adalah untuk melakukan operasi perhitungan ya. Operasi perhitungan kemudian setelah diolah kemudian dipresentasikan dalam bentuk tabel ya. Ini bisa tabel, sebenarnya nggak cuma tabel ya, bisa tabel bisa grafik juga ya, atau grafik. Ini pengertian Microsoft Excel yang kemarin sudah dibahas. Nah, selanjutnya adalah kita akan mempelajari langkah-langkah dalam memulai Microsoft Excel. Jadi, Bapak anggap kalian semua punya laptop ya. Meskipun Pak Bu nggak ada laptop, oh ya semoga nanti bisa nabung terbeli laptop atau netbook ya. Second pun nggak apa-apa, jadi bisa belajar. Nah, nanti PowerPoint-nya ini kan Bapak bagi jadi bisa dipelajari. Nggak apa-apa, Rika, talenan pun nggak apa-apa. Ya, nggak punya laptop tapi punya iPhone sama ajanya ya. Bisa pakai handphone juga karena Microsoft Excel ini juga bisa di-download di smartphone Anda ya. Bisa di-download di smartphone Anda. Ya. Uh, jadi uh, pertama tentu saja kita harus mengaktifkan komputer terlebih dahulu. Kalau nggak hidup komputernya, lah piye Pak mau main gitu kan ya. Gak penting banget deh ya tips pertama ini. Aktifkan komputer terlebih dahulu. Dicocokkan ke listrik ya, jangan dicocokkan ke hidung. Kemudian klik tombol start pada taskbar ini ya. Ini kalau nanti di kemudian hari kita punya laptop, netbook, ada tombol task ya, start ya, pada taskbar ini di pojok kiri bawah biasanya. Bisa digeser-geser sih, tapi normalnya di pojok kiri bawah. Nah, kita klik tombol kemudian all program, kemudian ini fokusnya ya. Nah, ini fokusnya. Jadi
dia satu paket dengan Microsoft Office. Ya, di dalam Microsoft Office ada Word, ada Access, macam-macam, ada PowerPoint, yang utama ada Publisher, ada Word ya. Kita pilih yang Microsoft Excel ya. Kita pilih Microsoft Excel 2013. Kebetulan punya Bapak 2013. Kalau ada yang 2010 nggak apa-apa. Buat nopo-nopo ora popo. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Lanjut ya. Kalau bertanya boleh. Anda bertanya, saya akan menjawab. Kalau nggak bisa saya jawab, jadi PR. Oke. Nah, seperti Microsoft Word, ketika kita pertama mengklik Microsoft Excel akan muncul tampilan baru ya. Ini namanya new page ya, tampilan baru. Kemudian yang di sini adalah dokumen-dokumen yang pernah terbaru kita buka. Jadi kalau kamu nanti kehilangan dokumen, kamu baru buka Microsoft Excel, tadi malam saya ngetik deh, cuman lupa nyimpennya di mana. Ini kamu bisa lihat di recent ya, recent dokumen. Jadi recent dokumen ini di sini si Excel ini menampilkan dokumen-dokumen yang baru saja kalian yang terbaru ya, yang terbaru yang pernah kalian buka ya. Jadi di sini kita membuka lembaran baru ya. Lembaran lama tutup ya. Kita mulai dengan kisah cinta baru. Oh, foto. Ya. Jadi di sini yang kotak-kotak ini ya, ini beberapa layout yang ditawarkan. Rika nyamber aja ke lembaran baru kau ya, dasar kau. Ini layout yang ditawarkan oleh si Microsoft Excel. Misalkan kita mau membuat desain kalender, ini ada desain kalender nih ya. Terus kita mau bikin list daftar, itu ada inventory list. Kemudian untuk pembayarannya juga ada ini pembayarannya. Kemudian kok kita mau bikin grafik-grafik personal expense gitu ada. Jadi kalau misalkan kita mau langsung menuju format tertentu, kita bisa pilih di layout ini. Tetapi kalau memang kita tidak punya pilihan apa-apa, cielah, kita langsung aja pasrah, langsung pilih yang ini ya, yang umum, yang blank workbook ya. Selamat malam Ratna. Selamat malam. Ya, kita pilih yang blank workbook ya. Jadi ini blank, memang blank banget ya. Lanjut ya. Nah kita kalau mau cari template yang lain juga bisa dari sini, tapi harus terhubung internet ya. Jadi Excel juga punya beberapa template itu seperti desain ya, yang bisa kita cari di sini ya. Tapi harus connect ke internet. Nah, ini adalah lembaran terbuka pertama kali kita membuka Microsoft Excel. Hampir sama seperti Microsoft Word ya, tampilannya mirip karena memang satu paket ya, satu produk. Di sini ada beberapa hal yang harus kita pahami ya. Ini ada beberapa toolbar yang harus kita
kita hafal ya fungsi-fungsinya. Ini ada home, ada insert, page layout, formula, data, review, dan view. Yang di atas ini nih. Malam Ratna. Ini ya. Kemudian di sini juga ada ini namanya sheet ya, lembar kerja. Inilah disebut lembar kerja. Jadi sheet ini bisa ditambah ya, bisa ditambah terus. Ada sheet 1, sheet 2 dan seterusnya. Nah, kemudian ini toolbar, kemudian di bawahnya ada beberapa menu bar ya. Ini menu bar, ini toolbar, ini menu bar, ada clipboard, ada font ya. Jadi di setiap toolbar ini dia punya menu-menu lagi ya di bawahnya sebagai cara untuk mempermudah kita memilih menu yang kita inginkan. Nanti Bapak jelaskan menu bar di tiap toolbar. Kemudian ini namanya kolom ya, yang ke bawah ini kolom yang ABCD. Jadi ini namanya, ini kolom. Nah, yang mendatar, yang 1, 2, 3 ini namanya baris, row. Row, baris. Ya. Kemudian ini namanya penggulung. Ini ada penggulung. Ini ada penggulung horizontal ya, horizontal. Ini penggulung vertikal, atas bawah. Vertikal maksudnya horizontal itu ke samping kiri kanan ya. Penggulung otomatis supaya cepat kalau kita, karena kita main sama Excel kan ini kita bisa banyak ya, ke bawahnya banyak. Ini namanya sel ya. Ini kotak-kotak ini namanya sel. Nah, kalau kita mau ngetik pakai Excel itu tiap kita ngetik di satu sel ya, dia punya sel-sel tersendiri, punya kotak-kotak, punya grid. Nah, selnya ini bisa banyak ke bawah, makanya dia ada vertikal sama horizontal. Jadi kita bisa scroll ke atas, scroll ke bawah dengan cepat ya. Itu mungkin itu beberapa hal utama yang harus kita pahami. Ada toolbar, kemudian ini ada menu bar ya, ini ada menu bar. Kemudian ini ada sheet, ada di sini ada penggulung horizontal, penggulung vertikal ya. Kemudian ini sel ya. Ini kolom, ini baris. Jadi kalau Bapak misalkan mengetik di sini, misalkan di sini Bapak ketik 1 ya. Ini Bapak berarti mengetik di O3. Ya. Kolomnya O, baris ketiga. Kolomnya O ke bawah.
barisnya ketiga. Ya. O3. Kalau Bapak ngetik misalkan di sini, ya. Ini berarti F5. Nama selnya F5, ya. Seperti itu. Bisa dipahami? Setiap kali kita ngetik kok selalu tampil di kotak Fx. Oh ya, ini Fx ini menunjukkan apa yang kita ketik ya. Jadi keluarnya di sini. Kemudian ini alamat yang kita ketik. Jadi function setiap kita mengetik keluarnya di sini, karena nanti misalkan kita mau buat fungsi keluarnya ada di kotak ini. Ya, kemudian ini yang menunjukkan alamat yang di sini. Seperti itu. Ya. Jadi kenapa ini muncul di sini? Karena function. Jadi fungsi utama dari Excel kan tadi untuk mengolah data. Mengolah data itu pakai rumus. Itulah namanya function. Ya, ada fx di situ. Nah, jadi apa yang kita akan ketikkan, apa yang akan kita olah, rumus yang mau kita pakai itu nantinya akan diketik di sel ini. Nah, jadi setiap apa yang muncul di sel akan muncul di fx ini karena berkaitan dengan fungsi atau rumus yang akan kita pakai selanjutnya. Tapi kalau dalam hal ini Mas Pri cuman mengetik angka, ya munculnya cuman angka, ya. Tapi kalau nanti mulai pakai rumus, kita nanti belajar pakai rumus misalnya sama dengan sum, misalkan sum F5 sampai misalkan G5 misalkan, ya. Nah, ini kan fungsi. Ini namanya fungsi, ya. Ini namanya fungsi, function, ya. Nah, ini akan muncul di sini, ya. Seperti itu. Bisa dipahami Mas Pri? Jadi istilahnya itu adalah di situ kayak whiteboardnya gitu. Jadi setiap apa yang kita ketik di situ layarnya ada di situ. Nanti kalau kita mau ngedit juga bisa dari situ, bisa langsung dari selnya, ya. Bisa ngedit dari sini, bisa ngedit dari sini juga. Seperti itu. Jadi kalau kita belajar sesuatu, Bab bilang lagi jangan soal klik, kita bisa ngeklik ya. Jadi jangan jadi clickers. Kita cuman ngeklik aja, lihat di YouTube, ngikutin tutorial, cuman nggak ngerti yang kita klik itu apa gitu. Jadi kita harus tahu persis apa yang kita pegang, ya. Memang kalau kata-kata tak kenal maka tak sayang itu betul. Jadi memang harus mengenal supaya sayang. Jadi sayang sama si Microsoft Excel ini karena banyak hal yang bisa kita gunakan di Excel ini gitu, dan sangat berguna. Kalian kalau jago Excel, aduh, kalau jadi administrasi udah laris lah itu, ya. Kalau kalian nanti jadi bos ngitung keuangan warung pecel Titi Winingsih misal, kalau yang lain pakai tulisan tangan, dia udah pakai Excel, jadi langsung ngerti, oh pengeluaran segini, ya. Lebih keren dan lebih efektif pastinya, ya. Nggak cuma keren tapi efektif. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi tadi Bapak sudah jelaskan beberapa unsur utama dari sebuah layar Microsoft Excel 2013. Yang pertama menampilkan judul. Judul ini maksudnya judul file, ya. Oh, di sini nggak nampak ya. Jadi judul file itu ada di paling atas biasanya, ya. Jadi pertama kali membuat lembar Microsoft Excel ada baiknya langsung di save as, ya. Save as. Masih ingat kan kalau itu Ctrl plus S, ya. Nah, jadi kalau dia sudah pernah di save, dia akan tersave. Tapi kalau belum pernah kamu save, dia akan langsung
meminta kalian untuk menyimpan file tersebut secara otomatis menjadi satu nama file. Kenapa penting seperti itu? Karena kadang-kadang kita terlupa. Kadang-kadang di Indonesia mati lampu kan, tiba-tiba mati lampu, belum di save, hilanglah semuanya gitu. Jadi kita sebaiknya pertama buka Microsoft Excel, langsung Ctrl S, save dulu ya. Kasih judul file. Judul file harus mencirikan atau menggambarkan isi dari file tersebut. Jangan kebiasaan kalian menyimpan sesuatu itu tidak sesuai dengan isi dari file yang kalian simpan ya. Misalnya isinya surat cinta, simpannya di situ memo, kan bingung kan? Nanti sekali cari-cari susah. Misalkan catatan hutang, padahal di situ nyimpennya PR, KF misalkan. Nanti waktu nyari susah gitu. Ya, judul. Kemudian office button. Office button itu ada di atas ya, ada di atas. Ini gak kelihatan, biasanya di atas file dia, office button ya. Dia untuk menyimpan, untuk men-setting, misalkan setting bahasa, setting bahasa, biasanya bahasa yang kita pakai itu, kemudian boundary juga, kemudian banyak hal utama yang bisa kita setting pada office button ini. Biasanya di atas file di sini. Nah, Bapak kurang ngecropnya, di atas file ini, di atas pojok kiri atas ya, office button. Kemudian ya, ini toolbar tadi untuk akses cepat ya. Toolbar untuk membantu kita mengakses dengan cepat ya perintah-perintah yang akan kita gunakan. Kemudian ada juga help ya. Help ini juga ada. Jadi kita kalau kita punya masalah bagaimana menggunakan Microsoft Excel, bisa tanya help ya. Kemudian lembar kerja ya. Lembar kerja itu file yang kita buka itu namanya lembar kerja ya. Jadi sheet itu kita namanya lembar kerja, yaitu berisikan informasi ya. Informasi yang kita ya, pokoknya lembar kerja yang mau kita gunakan itu namanya lembar kerja workbook. Kemudian sel tadi yang kotak-kotak tadi ya. Kemudian ada penggulung vertikal horizontal, Bapak sudah jelaskan tadi. Kolom heading ya. Jadi kolom heading itu ini namanya kolom heading. Jadi menunjukkan pada kolom lembar kerja sheet yang aktif keberapa yang kita gunakan, seperti itu. Kemudian kolom-kolom ini ada 256 kolom ya. Jadi kok ke samping ditarik terus itu ada 256. Jangan pikir nggak terbatas, dia terbatas ya. Malam Mila. Nah, ini yang tadi Bapak bilang ya. Ini ada barang ya, ada harga, ada jumlah, ada total. Nah,
Coba Bapak mau tanya, kalau siapa ya? Ratna. Kalau ini Bapak ngetik angka 300 ini di sel keberapa? Apa nama selnya? Ratna. Sel itu dimulai dari kolom baru baris. Angka 300 di sel berapa? Cepat kau jawab. Kalau tak bisa kau jawab, kutokok kepalamu. Ini masih ngetik kok dia. Malam Nuri. Ayo Ratna. Baik Nuri. Nuri yang nggak pernah jumpa, sibuk terus. Atau ada yang bisa bantu? Mungkin Vina. Rini. Oh iya, betul. B2 ya. Angka 300 itu ada di B2. Betul sih Rini. Ya. Kalau angka 2 ini ada di C2. Kemudian yang 600 ini ada di D2. Ini kan ada di D2. Ini ciri-cirinya ada di sini D2. Nah, inilah yang disebut fungsi tadi. Yang ditanyakan Mas Pria. Jadi inilah fungsinya. Karena Bapak menulis sesuatu di situ. Jadi fungsinya ada di sini. Dan ini bisa Bapak edit dari sini ataupun bisa dari kolom. Iya, sebagian Mas Pri, karena kan temennya banyak yang nggak datang waktu tetap muka toh. Kasihan kalau nggak diulang nanti. Ya, ini sebagian lagi baru ya. Kemudian ini namanya range ya. Ini namanya range. Jadi range itu seperti blok ya. Kita mau memblok beberapa sel menjadi satu. Misalkan di sini range-nya A1 dari C1. Berarti A1 itu mulai dari sini ngekliknya ya. Dari sini ngekliknya ini A1, ditarik dia ya. Di drag, di blok sampai C7 ya. Karena di sini adalah C7, di sini A1. Yaitu namanya range, penggabungan antar sel ya. Nah, ini adalah beberapa menu bar yang ada di dalam setiap toolbar.
Jadi seperti ini harus hafal ya. Jadi di dalam home itu ada clipboard ya, ada grup subnya, ada clipboard, ada font, ada alignment, ada number. Ini untuk home ya. Ada style, ada cell, ada editing. Jadi di dalam clipboard itu hampir sama seperti Microsoft Word. Ada cut, ada copy, ada paste, ada format painter ya. Semoga masih ingat ya. Nah, kalau kita mau pakai tombol-tombol jalan pintas yang ada di Microsoft Word kemarin, itu juga berlaku di Microsoft Excel ya. Karena mereka masih satu produk seperti itu. Jadi seperti kemarin, kalau cut jalan pintasnya Ctrl plus apa? Masih ada yang ingat? Ada yang masih ingat? Kalau kita ketik dalam range, yang range tadi itu gunanya kalau misalkan kita mau mengcopy gitu. Jadi kalau misalkan kamu ngetik di situ, yang range-nya ya hilang. Jadi kalau misalkan kamu udah ngopi sesuatu, udah ngetik sesuatu kan dari A1 sampai A7. Nah, kamu mau copy, itu berarti kamu blok dulu, kamu bikin range dulu, baru kamu copy, terus kamu pindahkan ke sheet lain ini. Ya, itu gunanya itu range tadi. Iya. Jadi untuk ngopi kan kamu biasanya ngopi banyak. Terus di sheet 1, oh saya mau pindahkan ke sheet 2 gitu. Jadi ngopi itu ada 2, ada dengan range, ada lagi nanti Bapak kasih tahu. Jadi satu sheet bisa di copy juga gitu. Ya. Jadi untuk cut, copy, paste itu jalan pintasnya hampir sama seperti Microsoft Word yang kita pelajari sebelumnya ya. Misalkan untuk cut itu bisa Ctrl plus capek deh Rini, ini ngopi bukan ngopi itu Rini. Ini kopi yang ada di Microsoft Excel ya Rini ya. Rini silakan ngopi lagi, satu teko satu ember supaya fokus. Satu baskom ya. Bapak suka ngopi, kopi kapal api ya. Kalau di Taiwan ada yang kopi yang enak nggak? Bisa rekomendasi biar Bapak coba ya. Serius Mas Pri, bercanda aja Mas Pri ini. Oh ya? Bapak nggak suka white coffee. White coffee itu lebih berbahaya daripada black coffee ya, karena diproduksinya dengan suhu sangat tinggi ya, jadi nggak bagus itu white coffee. Bapak nggak suka white coffee. Iya Nuri ya, sambil cuci piring boleh. Awas ya, handphonenya jangan dicuci.
Ini kok jadi bahas kopi ya? Oke. Kita bahas kopinya nanti dulu. Jadi ada yang masih ingat jalan pintas untuk kalau kita mau eh, mau mengkat gimana? Ada yang ingat? Control plus. Kalau cut, control plus X. Kalau copy baru control plus C. Jadi dipencet tombol kontrolnya, dipencet C, ya. Iya Titi, iya. Masak yang enak ya. Wanita idaman memang Titi ini. Jam 10 cuy, masih masak. Masak buat siapa ya? Di jam segini? Bosnya minta masak ya? Oke, semangat ya Titi ya. Titi udah jago Microsoft Excel-nya, Ding. Titi ini dia sekretariat eh, pengajian, jadi sudah jago Excel dan Word-nya ya. Boleh, boleh, boleh. Nanti ya, Pak. Nanti ya, Mas Pri. Oke ya, ini Ctrl C, Ctrl X, kemudian Ctrl V ya. Ini kalau untuk paste. Ini lebih cepat daripada pakai mouse ya, atau pakai keyboard ya. Nah, kemudian kalau insert ya, jadi ini diingat ya, untuk ngatur huruf, font, kemudian alignment itu untuk itu apa, untuk bentuknya, mau rata tengah ya, center ya, kemudian mau rata kiri left, rata kanan right, kemudian ada lagi untuk rata kiri kanan ya, justify ya. Itu harus diingat, itu ada di home. Kemudian merge ya, merge ya, merge itu artinya untuk membuat, karena tadi kan bagian sheet dari Microsoft Excel itu bentuknya grid, bentuk sel-sel kotak-kotak gitu toh. Nah, itu bisa dijadiin satu ya, kita pakai merge ya, pakai merge. Nanti lebih jelasnya kita pelajari satu persatu lah, sesuai dengan case-nya, case by case nanti. Kalau ketemu kasusnya kan lebih gampang kita pelajari toh. Kemudian ini untuk angkanya, ini untuk berapa angka di belakang koma itu ada di number ya. Kemudian persen ya juga ada di number. Kemudian ini untuk format sel ya, ini untuk format selnya. Jadi selnya mau digelapin ya. Kemudian pinggir-pinggirnya mau tebal atau tipis, itu ada di style ya. Kemudian ini untuk memasukkan insert, delete format dari sel-sel itu. Jadi kalau kita mau mensisipkan, kita pakai insert. Terus kemudian kalau kita udah bikin tabel, kemudian oh ternyata ada row yang salah, baris yang salah, kita mau delete, itu ada di cell ya. Kemudian editing itu berkaitan dengan find ya. Masih ingat kan, Ctrl F ya, find, Ctrl F. Itu ada find nanti kita bisa merubah
otomatis keseluruhan dari sheet yang kita buat ya, itu ada di editing. Jadi ingat bahwa nama grup-grup ini, grup-grup dari quick toolbar ini mencirikan problem apa ya yang akan kita selesaikan. Jadi kalau kita mau bicara tentang, kita menyelesaikan tentang sel, ada di home, ada di grup sel, seperti itu. Harus hafal. Jadi kalau kita menemui masalah, di sini ya. Kemudian di insert, ini ada group table ya. Kemudian group table itu kok kita mau bikin dari grup, dan misalkan dari tabel menjadi kolom, itu ada ya. Kemudian kita mau mengolah data secara otomatis dari Excel, itu sangat gampang, namanya pivot table. Nanti kalau ada waktu kita pelajari pivot table. Kemudian ilustrasi ini untuk memberikan, kita mau memasukkan ilustrasi gambar, kita memasukkan bentuk-bentuk kotak-kotak atau lingkaran atau flowchart atau grafik, itu ada di illustration ya, ada di insert itu memasukkan ya. Kemudian ada chart ya, chart ini untuk grafik. Kemudian ada ini masih chart. Kemudian untuk memfilter data ini ada di insert juga ya. Kemudian teks, kemudian simbol ini untuk rumus-rumus ya. Kemudian page layout ini berkaitan secara umum, Bapak nanti kalian bisa lihat sendiri, ini berkaitan dengan pengaturan halaman ya, page layout. Termasuk di dalamnya kita bisa mengatur margin kiri kanan ya. Kemudian skalanya juga bisa kita atur, kemudian tampilannya juga bisa kita atur ya, ada di page layout. Ini berkaitan dengan tampilan dari halaman. Pokoknya kalau kita ngerti artinya dari setiap toolbar itu, ngerti juga fungsinya ya. Insert itu memasukkan, jadi yang berbagian memasukkan itu insert. Kemudian page layout itu bagian untuk halaman. Kemudian ada formula, ini berkaitan dengan rumus ya, ini yang nggak ada di Microsoft Word ya, karena kita tadi untuk mengolah data ya, kita perlu formula ya. Kemudian ini juga nggak ada di Microsoft Word, data, jadi berkaitan dengan data. Jadi di data itu kita bisa memfilter, misalkan kita bisa sortir dari yang kecil ke besar atau besar ke kecil, kita bisa filter juga ya. Kita bisa merubah dari notepad ke Excel, itu ada text to column ya, banyak hal bisa dilakukan di sini berkaitan dengan data. Kemudian ini ada review ya, dan view ya. Review itu berkaitan dengan bahasa ya, dengan penggunaan grammar dan seterusnya. Kemudian di situ juga ada view itu untuk mengatur tampilan ya, mengatur tampilannya. Ini bisa dilihat nanti di PowerPoint-nya. Kita akan coba nanti sambil berjalan keseluruhan toolbar yang ada. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menginputkan data dalam sel. Jadi caranya itu adalah ya, kalau dijabarkan di PowerPoint panjang, tapi kalau langsung praktek sebenarnya gampang ya. Jadi kita pilih selnya mana yang kita mau, kemudian diketikkan data yang dimasukkan, kemudian kita enter. Kalau di enter dia langsung berpindah ke sel selanjutnya ya. Gitu aja. Jadi pilih selnya,
ketikan, kalau udah selesai di enter. Kalau ketika di enter dia langsung otomatis di situ terisi, pindah ke sel selanjutnya. Nah, kalau mau ngedit bisa diketik, bisa tekan F2 atau double klik ya. Klik-klik di dalam sel tadi yang mau kita edit ya. Kalau menghapus tentu saja tinggal kita arahkan ke sel yang kita mau hapus, kemudian pencet delete ya. Hilang semua ya. Ini gampang menginputkan data dalam sel. Yang agak berbeda mungkin di sini ya. Jadi kalau untuk mengedit itu, untuk mengedit itu bisa tekan F2, double klik ya di sel yang mau kita edit ya. Seperti itu. Klik kiri, Mas. Klik-klik gitu. Pakai mouse berarti ya. Nggak pakai mouse bisa sih, cuma agak susah nggak pakai mouse. Ya Nuri, pokoknya sebisa mungkin kamu mengikuti, ikutilah ya. Tenang aja, Bapak nggak kasih banyak tugas kok. Yo, don't worry, be happy. Apa sih yang nggak buat Nuri? Cilah. Kemudian selanjutnya kita akan memformat kolom dan baris. Nah, jadi kolom itu bisa digeser ke kiri ke kanan ya. Bisa dilebarkan. Kalau kita mau bikin tabel ya, tentunya lebarnya kolom itu tidak sama. Misalkan misalkan contohnya ya, kita mau bikin di sini bit, di sini bit, misalkan di sebelahnya adalah komputer, misalkan komputer kan panjang nih. Ini misalkan akan jadi header seperti ini. Susah kali pakai ini bah. Cuman lawak ini. Iya, saya maklum Nuri. Tenang kau Nuri, kerjakanlah pekerjaanmu ya. Sambil kau tengok-tengok sebisanya. Kalau kau rasa repot kali, tak usah ya. Santai saja hidup ini Nuri, oke? Gila nanti kita kalau mikirin hidup ini. Ya, misalkan ini komputer. Ini satu lagi kita mau bikin header, bikin tabel misalkan. Misalkan di sini bit ya. Nah, lebarnya ini antara bit dengan komputer kan kalau kita mau bikin tabel jelas berbeda ya, karena di sini ada berapa angka nih? 6, 7, 8, ada 8 karakter. Di sini cuma 3 gitu. Jadi kita mau geser kiri kanan bisa ya. Jadi caranya diklik ya. Diklik atasnya seperti ini.
Kemudian bisa digeser sesuai keinginan ya. Kemudian kalau kita ingin sebenarnya Kawah Piono, anak Medan awak ya. Jadi jika ingin kita merubah ukuran kolom lebih dari satu kolom, bisa kita blok ya. Jadi kita blok dulu ya. Kita blok dulu baru kita rubah ya. Itu kok kita mau merubah lebih dari satu kolom. Kalau ini kan cuma satu ya. Kalau ini kita mau rubah, kita blok dulu, kolom di blok jadi warna biru ini baru digeser ya. Ini nanti otomatis semua tergeser. Itu untuk merubah lebar kolom. Jangan krisis semangat Mbak Vina. Mbak Nuri ya. Bapak krisis keuangan malah. Pokoknya harus semangat ya. Kemarin sudah ada yang diwisuda itu jadi sarjana. Apa nggak kepingin jadi sarjana? Cielah. Buktikan bahwa kalian bisa lebih baik ya. Buktikan bahwa dengan menjadi DMI di Taiwan kalian tetap bisa menjadi sesuatu kayak Syahrini ya. Sesuatu maksudnya menjadi seseorang, menjadi orang ya. Oke. Kemudian selain dengan cara yang manual seperti tadi digeser-geser, kita juga bisa menggunakan format column width ya. Column width itu ada di sini. Bapak udah kasih contohnya, ada di aduh ini salahnya. Ada di home ya. Ini ada di home. Kemudian di situ ada format. Ini dia ya. Kemudian di situ ada namanya column width ya. Ini dia, tampilannya seperti ini. Ya. Jadi selain dengan jalan pintas digeser atasnya tadi ya, bisa juga dengan tombol format ya. Ada toolbar format ya. Hidup itu harus berjuang, Nuri. Tidak ada yang berjuang ya. Pokoknya tetap fokus pada tujuan ya. Kalau kita niatnya baik, pasti ada jalan keluar. Itu pasti. Kemudian kita ingin merubah ukuran baris.
ya. Jadi eh, nanti Nuri kalau curhat nanti sama bapak ya, Facebookan aja kita chattingnya. Ya, sekarang simak aja dulu pelajarannya ya. Hmm. Ya, jangan di kelas curhatnya, dilihat se Indonesia nanti. Soalnya videonya nanti di YouTube kan, kasian banget sih Nuri. Kita boleh menderita, tapi tidak adil untuk dunia harus tahu kalau kita juga menderita atau sedih ya. Kalau bapak seperti itu. Jadi kalau bapak di Facebook itu ketawa-ketawa aja bapak gitu. Padahal mah ya nggak ada uang juga gitu. Cuman bapak merasa kalau kenapa dunia harus tahu kalau saya galau? Apakah dunia akan membantu saya? Jangan-jangan dunia hanya akan menertawai saya gitu. Jadilah buanglah sampah pada tempatnya, curhatlah pada tempatnya gitu. Ya. Jadi kalau di Facebook saya bapak cuman posting ketok ke TV gitu. Atau lagi posting foto anak gitu. Yang indah-indah aja di Facebook ya. Jadi ngeliat orang, ih seneng ya Pak Yahya di Taiwan gitu. Padahal belum tahu ya. Makan pun Senin Kemis, Cil. Maksudnya makan enak Senin Kemis. Selasa, Rebu dan lainnya makan sangat enak. Lanjut ya. Jadi merubah ukuran baris. Nah, tadi kan merubah ukuran kolom, ya. Jadi kita sekarang akan merubah ukuran baris. Nah, ukuran baris itu sama juga, ya. Kita bisa klik ini row yang kita mau, ya. Kemudian ditarik ya, tarik ke bawah. Seret. Nah, ini kan akan bertambah lebar ya. Tarik aja ya. Ya. Nah, ini untuk merubah ukuran baris. Tarik seret jebret. Lepas kabeh. Sak kancing-kancing. Ya. Kalau yang punya laptop bisa langsung dicoba merubah ukuran baris. Ya, kayaknya ada ini mungkin buka laptop atau Mas Priyono buka laptop. Kalau Rika nggak buka laptop dia, buka yang lain. Nah, hampir sama seperti tadi. Jika ingin merubah ukuran baris lebih dari satu baris juga kita bisa blok dulu ya. Blok dulu baru ditarik ya. Seperti merubah kolom tadi. Jadi di blok dulu baru ditarik. Iya Rika orang kaya dia. Laptopnya 2, handphonenya 5. Bapak minta 1 pun gak dikasih. Emang pelit orang Batam. Pelit kau ya. Masuk neraka kau pelit nanti kau ya. Kudoakan kau ya. Enggak Rika. Nah, kemudian sama seperti tadi. Jadi kalau misalkan nggak cara manual, kita bisa pakai cara cara yang elegan ya. Elegan itu memakai toolbar format. Kalau tadi kan pakai column width ya. Kalau di sini kita pakai row height ya. Kita bisa mengatur. Ini ada di home ya. Di home di format. Kemudian kita pilih row
hate. Enggak, Bapak nggak ikut piknik. Bapak 2 minggu ini minggu ujian, jadi tidak sempat kemana-mana ya. Kentut pun nggak sempat ini. Nuri perlu piknik tuh. Kalau galau-galau gitu perlu piknik, perlu refreshing. Kalau Bapak selalu ceria setiap saat, Bapak pikniknya sama si gom-gom pingkan aja. Lari-lari di kampus. Oke, selanjutnya adalah sheet atau lembar kerja ya. Jadi ini ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Ini bisa ditambah ya. Kalau ditambah kita bisa pencet Ctrl N. Ctrl N itu langsung menambah sheet baru ya. Kemudian nama sheet ini bisa kita rubah. Jadi caranya adalah klik kanan rename ya. Ini diklik di sininya. Di sininya diklik, terus diklik kanan ya. Di sininya diklik kanan. Kemudian dipilih rename, bisa diganti diketik. Misalkan supaya nggak bingung sheet ini. Misalkan di sini, oh di sini utang bulan Januari, ketik Januari. Sheet 2 Februari, ya 3 Maret dan seterusnya, ya. Kemudian bisa juga dihapus, ya. Klik kanan, kemudian di delete, itu berarti terhapus. Dan juga bisa digeser. Misalkan, oh saya yang sheet 3 ini salah. Diklik aja sheet 3 ini ya, diklik sheet 3 ini, di klik kiri kemudian ditahan, digeser ke depan. Dia bisa sheet 3 ini pindah ke depan. Ya. Mas Priyono cerialah, orang pesanan mebelnya banyak, duitnya banyak, tabungannya banyak, istrinya 1. Kalau Bapak harus ceria, nanti gila soalnya utangnya banyak. Ups, curcol. Mas Pri kok istrinya banyak? 1 aja deh, syukur ada yang mau ya Mas. Si jiwa ditinggal ke, si jine wae ra diopeni Bang Toyib. Ya di TMS kan banyak temen, banyak makanan Indonesia, terus banyak diskonan baju-baju ya, banyak. Banyak angsa ya Mas. Jawa lu. Oke, selanjutnya kita mau menyimpan file ya. Jadi kita akan menyimpan file, gampang ya. Jadi tinggal Ctrl S tadi ya, save as, kemudian pilih foldernya, ketik nama filenya, kemudian klik save. Ini gampang lah, bisa ya. Ctrl S. Ini Bapak menganjurkan pertama kali dilakukan ketika membuka worksheet baru ya. Kemudian membuka file, tadi menyimpan file, ini buka file. Jadi gampang, klik file ya.
Ada menu file, kemudian open, kemudian dicari direktorinya, kemudian pilih filenya apa yang mau dibuka ya, membuka file. Jadi klik menu file, kemudian open, cari direktorinya, foldernya di mana, kemudian pilih filenya, kemudian klik open ya. Jadi 1, 2, 3, gampang itu. Nah, ini latihan, tapi tidak wajib ya. It is not compulsory to do ya. Jadi kalau yang mau coba punya laptop, silahkan dicoba yang mau pintar ya. Kalau Rika pasti alasannya nggak ada chargernya pak, ya. Padahal ngelamun sana sini, dia tatap muka datang, cuman otaknya entah kemana. Tatapannya kosong, mulut menganga, air liur keluar. Yang lain pada praktek, Titik semangat, Ompri semangat. Terus satu lagi siapa kemarin yang datang ya? Rika. Iya. Iya. Iya, yang 3 semangat, si Rika enggak. Padahal udah bapak pinjamin laptop. Melongo aja, ngelamun aja. Pikirannya TMS, TMS, TMS. Kapannya bapak ini minggat, pigi-pigi. Iya, padahal chargernya di dalam tas, emang. Untung bapak cerdas kan, bapak pinjamin laptop, jadi nggak bisa kabur dia. Terus nggak bawa mie goreng lagi.